Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi masalah dan kebijakan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Yang beranggotakan saya sendiri, Fikri Pranata, Anika Diah, Imam Hanifuddin, dan Ingriana Astuti. Subbab 1. Definisi pembangunan ekonomi. 2. Strategi pembangunan di Indonesia, terutama dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional. 3. Masalah pembangunan di Indonesia, terutama dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional. 4. Kebijakan pembangunan di Indonesia, terutama dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional. Definisi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sendiri terdefinisikan sebagai proses berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan domestik bruto suatu negara dan pendapatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang berdampak pada berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, maupun iptek. Adapun tujuan dari pembangunan ekonomi di Indonesia selain untuk meningkatkan pendapatan per kapita, juga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi sebagai dampak pembangunan ini juga akan meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan mengurangi pengangguran. Dalam pengertian pembangunan ekonomi ini, ada 3 elemen penting pembangunan ekonomi. Di antaranya, 1. Pembangunan sebagai suatu proses. Pembangunan merupakan suatu tahapan yang harus dijalani masyarakat untuk mencapai kondisi adil, makmur, dan sejahtera. Pembangunan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang, artinya secara rata meningkat dari tahun ke tahun. Adapun tujuan dari pembangunan ekonomi di Indonesia selain untuk meningkatkan pendapatan per kapita, juga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi sebagai dampak pembangunan ini juga akan meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan mengurangi pengangguran. Saya lanjutkan yaitu mengenai strategi pembangunan di Indonesia terutama dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional. Agar pembangunan ekonomi berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka setiap negara hendaknya membuat strategi pembangunan ekonomi terlebih dahulu. Dilansir dari buku Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang tahun 2018, karya Muhammad Amsal Shahban, dijelaskan 5 strategi baru dalam pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama, strategi pertumbuhan dengan distribusi. Strategi ini merupakan strategi pembangunan yang tidak hanya mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, tetapi juga memperhatikan distribusi pendapatan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meminimalisasi kesenjangan antara golongan kaya dan miskin supaya tidak semakin timpang. Penerapan strategi pembangunan ini dapat berupa kebijakan menciptakan lapangan kerja, perhatian terhadap UMKM, investasi pada SDM, dan perhatian terhadap rakyat miskin. Kemudian yang kedua yaitu strategi kebutuhan pokok. Strategi ini merupakan strategi pembangunan yang berlandaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang lebih luas menyangkut 3 hal, yaitu kemampuan menyediakan kebutuhan dasar, kebutuhan untuk dihargai, dan kebebasan untuk memilih. Strategi ini juga merupakan strategi pembangunan dengan menggunakan pendekatan ekonomi dan sosial. Lalu yang ketiga yaitu strategi pembangunan mandiri. Strategi ini sebagai pertentangan terhadap strategi dependensia ialah strategi pembangunan yang berorientasi pada negara donatur sebagai pemasok modal utama melalui utang luar negeri. Strategi pembangunan dependensia sangat rentan menciptakan ketergantungan yang tinggi terhadap negara maju. Oleh sebab itulah, strategi pembangunan mandiri muncul sebagai perlawanan. Kata mandiri tidak hanya berarti mandiri secara ekonomi, tetapi juga mandiri dalam segala hal. Intinya, strategi pembangunan mandiri merupakan strategi pembangunan yang tidak tergantung pada negara lain. Lanjut yang keempat yaitu strategi pembangunan berkelanjutan. Strategi ini muncul seiring dengan merebaknya masalah lingkungan. Pada dasarnya, strategi pembangunan berkelanjutan merupakan strategi pembangunan yang berorientasi pada pentingnya menjaga lingkungan. Pembangunan tidak hanya untuk mengejar nilai ekonomis, tetapi di sisi lain juga memperhatikan ekologi maupun sosial di masa yang akan datang.
Strategi pembangunan berkelanjutan erat kaitannya dengan program Millennium Development Goals yang merupakan salah satu program dunia tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan yang di dalamnya terkandung makna pentingnya perubahan dalam memahami makna pembangunan. Dan yang kelima yaitu strategi pembangunan berdimensi etnik. Strategi ini lahir dengan latar belakang konflik etnis. Konflik antar etnis seringkali terjadi di negara yang memiliki berbagai macam etnis, salah satunya Indonesia. Salah satu negara yang menerapkan strategi pembangunan ini adalah Malaysia. Malaysia secara terbuka memasukkan development dalam susunan kebijakan ekonominya yang dirancang dan digunakan untuk menjamin agar hasil pembangunan bisa dirasakan oleh semua warga negara secara adil, baik dari komunitas Cina, India maupun masyarakat pribumi Malaysia. Kemudian yaitu 6 strategi transformasi ekonomi menurut Suharto. Suharto menuturkan infrastruktur menjadi katalis dari proses pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Tak bisa dipungkiri, pandemi menjadi salah satu faktor penghambat Indonesia menjadi negara maju. Pandemi sepanjang tahun 2020 sampai 2021 telah membuat tekanan besar bagi seluruh aspek, termasuk aspek pembangunan. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan yang membutuhkan terobosan serta inovasi dalam pemulihan pembangunan, terutama dalam rangka pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Suharto mengatakan pemulihan ekonomi jangka menengah dan panjang bisa diatasi dengan 6 strategi transformasi ekonomi yang tercantum dalam RKAP tahun 2022. Keenam strategi tersebut yaitu yang pertama menciptakan SDM berdaya saing, yang kedua meningkatkan produktivitas sektor ekonomi, ketiga inisiasi ekonomi hijau, keempat pemanfaatan transformasi digital, kelima mengintegrasikan ekonomi, keenam pemindahan ibu kota negara. Strategi tersebut menjadi infrastruktur akan menjadi tulang punggung transformasi ekonomi. Dalam pelaksanaannya, strategi tersebut diperkuat oleh proyek mitra strategis dan proyek strategis. Selanjutnya yaitu masalah pembangunan di Indonesia, terutama dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional. Masalah pembangunan ekonomi Indonesia dapat dikatakan masih berkutat pada pengelolaan sumber daya alam maupun manusia hingga kualitas pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tak dapat dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi akan berdampak pada kemakmuran masyarakat di suatu negara. Kondisi demikian juga ditemukan di tanah air, sebab masalah pembangunan ekonomi di Indonesia masih menjadi kendala serius, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Sebagai negara berkembang dengan 34 provinsi, pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan hal yang kompleks dan memiliki masalahnya masing-masing. Menurut buku Ekonomi Pembangunan oleh Gunarjoa Purba dan kawan-kawan dan berbagai sumber, terdapat 4 masalah diantaranya. Yang pertama, ketimpangan pembangunan. Fenomena ini adalah hal yang umum terjadi dalam pembangunan ekonomi, termasuk Indonesia. Ketimpangan dalam pembangunan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di tiap-tiap daerah. Yang kedua, kemiskinan. Masalah pembangunan ekonomi di Indonesia yang satu ini masih menjadi sorotan yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah. Menurut Purba dan kawan-kawan, kesenjangan ekonomi dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan angka kemiskinan merupakan masalah yang kerap ditemukan pada negara berkembang termasuk Indonesia. Yang ketiga yaitu dilema antara pertumbuhan ekonomi dengan impor. Sektor industri dalam negeri masih bergantung pada produk luar negeri karena tak mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Selain itu, tingkat output di sektor pertanian dan peternakan masih rendah, sedangkan pertumbuhan penduduk kian meningkat. Dan yang terakhir yaitu tingginya angka pengangguran.
Lapangan kerja yang tersedia tak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Itulah 4 masalah pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan memahami berbagai masalah di atas, hal itu dapat membantu para pengambil kebijakan untuk membuat solusi yang efektif bagi bangsa dan negara. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai beberapa masalah terkait dengan pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Nah, salah satunya adalah kemiskinan. Di sini terdapat data mengenai kemiskinan di tengah pemulihan pasca pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, seperti yang kita lihat bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2018 sampai 2019, tingkat kemiskinan di Indonesia itu secara konstan berada pada posisi 9%. Sedangkan untuk tahun 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena COVID-19, yang mana kemiskinan di Indonesia itu mencapai 10%. Dengan 27,6 juta orang dan 27,5 juta orang pada tahun 2020 dan 2021. Sedangkan untuk tahun 2022 berdasarkan proyeksi optimis, untuk kemiskinan di Indonesia itu mengalami penurunan, yang mana tingkatnya itu mencapai 9,79% dengan 26,58 juta orang itu mengalami kemiskinan. Sedangkan berdasarkan proyeksi moderat itu berada pada persentase 10,23%. Dan berdasarkan proyeksi pesimis itu mengalami lonjakan yang sangat tinggi, mencapai 10,81% dengan jumlah 29,3 juta orang. Nah, masalah selanjutnya yaitu pengangguran. Di sini juga terdapat data mengenai perkembangan tingkat pengangguran di Indonesia. Nah, ini merupakan data bahwa terkait dengan jumlah pengangguran dan dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja. Nah, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 untuk tingkat pengangguran terbuka Indonesia itu sebesar 5,83%. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pada Februari 2021 itu sangat tinggi, yang mana 8,75% dengan tingkat pengangguran terbuka 6,26%. Dan untuk tahun 2022 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk lebih rincinya dapat dilihat dalam data tersebut. Selanjutnya ada kebijakan pembangunan di Indonesia, terutama dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam tahun 2020 Indonesia itu mengalami masa krisis, yang mana perekonomian Indonesia itu mengalami pertumbuhan negatif. Nah, terkait dengan pertumbuhan negatif tersebut, kita itu tentunya semakin optimis untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistik. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah daerah memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan atau stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik. Selanjutnya di sini ada data terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 tahun 2020, yang mana untuk year on year-nya itu negatif 5,32%. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dampak COVID-19 ini terhadap perekonomian nasional dan global itu sangat terasa pada triwulan 2 tahun 2020 ini. Pada triwulan 1 tahun 2020, ekonomi nasional masih tumbuh 2,97%, walau turun dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Hal ini terjadi karena pengaruh eksternal di mana COVID-19 sudah merebak di berbagai negara seperti Cina. Nah, pada triwulan 2 tahun 2020 ini, walaupun belum ada data resmi, Indonesia itu mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi negatif sebesar negatif 5%. Hal ini terjadi karena kebijakan social distancing atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Nah, baru dimulai pada pertengahan Maret. Social distancing dan PSBB tersebut sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Nah, keadaan ekonomi Indonesia tersebut itu masih lebih bagus di tingkat regional maupun dunia. Para pengamat ekonomi dan lembaga internasional IMF, Bank Dunia, OECD memprediksi akan terjadi resesi ekonomi dunia pada tahun 2020. Resesi tersebut akan mengalami lebih dalam oleh negara-negara maju. Indonesia diperkirakan akan mengalami resesi, namun resesi ringan atau mild recession, karena kontraksi ekonomi diperkirakan hanya sekitar 3%. Namun pada nyatanya untuk tahun 2020 ini sebesar negatif 5,32% dan tidak akan berlangsung lama, sekitar 2 triwulan. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar 695,2 triliun rupiah. Pemulihan ekonomi nasional ini diharapkan mulai terasa pada triwulan 3. Meskipun tidak bertumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional ini tidak berkontraksi sebesar triwulan kedua. Kemudian selanjutnya pada triwulan keempat diharapkan ekonomi nasional ini bisa bertumbuh positif sehingga kontraksi pada tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin. Kemudian sementara itu pada tahun 2021 diharapkan ekonomi nasional ini akan mengalami recovery secara signifikan. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 3 kebijakan yang harus dilakukan, yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilisasi ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Jadi semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi ini sangat berkaitan dengan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan lain-lain. Pemerintah juga mendorong kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN atau APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier effect yang signifikan. Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultramikro, penjaminan modal kerja sampai 10 miliar rupiah, dan pemberian insentif pajak. Misalnya pajak penghasilan atau PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Untuk korporasi, pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas pajak penghasilan pasal 22 impor, pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25, dan pengembalian pendahuluan PPN. Yaitu menempatkan dana pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas, atau padat karya. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha.